Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan orang yang berhak mendapatkan zakat. Nanti bisa dibuka dalam surat At-Taubah ayat 60. Saya bacakan Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ayat ini menunjukkan orang yang berhak menerima zakat. Itu orang yang berhak menerima zakat. Pertama, orang yang berhak menerima zakat satu adalah orang fakir. Jadi fakir. Apa sih fakir? Fakir itu adalah man la malalah, orang yang kagak punya harta, walakas balah, dia tidak punya usaha, laikun yang layak. Dari layak dia kecukupannya, atau layak dari segi nanti makanannya, atau layak dari tempatnya. Atau ternyata dia man yahtaju ila asyratin, dia butuh katakan 10. Anggap setiap hari butuh 100.000 lah. Tetapi wala yamliku, dia nggak memiliki gitu. Kemudian nanti dia butuh 10 tapi dapatnya kurang dari setengah. Misalkan butuh sehari itu 100.000 tapi dapatnya kurang dari 50.000, maka itu namanya fakir. Tuh, dia layak dikasih zakat. Yang kedua, dikatakan dalam ayat wal miskin, orang yang miskin ini layak dikasih zakat. Kalau orang yang miskin dia punya harta atau dia punya usaha, itu gampangnya. Man lahu malun wa kasbun, dia punya harta atau punya usaha. Tetapi ternyata harta atau usaha itu dia tidak bisa mencukupi sepenuhnya. Misalkan dia butuh 100.000 sehari untuk kehidupannya, dia ternyata hanya punya 90.000 atau 80.000, ini masih dianggap miskin. Nah, termasuk nanti kategori miskin itu adalah nanti di dalam kitab Kasyifatus saja, termasuk orang yang istigholul bil ilmi, orang yang sibuk dengan ilmu sampai wal kasbu yamna'uhu, usaha mencegahnya. Gampangnya adalah kalau sekarang guru-guru ngaji yang dia tidak punya tidak punya harta, tidak punya usaha, dia hanya sebatas guru ngaji, itu boleh. Itu dimasukkan kepada kategori miskin ya. Bukan kepada ibnu sabil atau bukan kepada sabilillah. Kemudian yang nomor ketiga, orang yang mendapatkan zakat adalah dikatakan amil gitu. Amil itu mencakup amil apa? Satu, dia nagihin zakatnya syarat amil itu tanpa ujroh. Dia tidak ada ujroh, tidak ada upah ketika dia ngumpulin zakat, dia nggak punya upah gitu. Seperti amil itu sain, dia orang yang berjalan, orang ngambilin zakat. Katib, orang yang nulis-nulis. Qasim, orang yang membagi. Hasyir, orang yang ngumpulin. Nah, maka semuanya ini termasuk bagian daripada amil. Tetapi syaratnya bila mana dia itu memang gak punya gaji gitu, memang gak ada gaji dari hasil, daripada hasil dia itu ngambilin zakat gitu. Kemudian tentang masalah bagaimana kalau hakim, apakah dia dikasih zakat? Nggak perlu. Hakim mah walayu tokodin gitu, nggak perlu hakim dikasih zakat, termasuk RT gitu, walin gitu, nggak perlu dikasih zakat. Kecuali nanti mungkin bahasanya RT itu dapat zakat kalau ternyata dia jadi panitia zakat dan nggak punya usaha gitu. Kemudian
wal mu'allafatu qulubuhum, kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam nanti dikasih zakat. Kemudian mukatab, budak dikasih zakat. Tapi sekarang udah gak ada budak, jadi saya nggak bahas. Wal gharim, orang yang punya hutang, kelilit hutang, itu boleh dikasih zakat. Sekalipun dia kelilit hutang untuk membayar hutang orang lain, bukan karena hutangnya, itu boleh. Sekalipun dia nanti kaya, karena dia membayar hutang orang lain, misalkan karena perselisihan akhirnya dia yang tanggung jawab, dia boleh dikasih zakat, itu termasuk gharim. Kemudian orang yang dikasih zakat lagi adalah sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjihad ya. Ini sekalipun dia kaya. Orang yang berjihad, arti berjihad itu adalah orang yang berperang di jalan Allah gitu. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu, kalau sekarang Ibnu Sabil itu adalah orang yang ternyata manyunsi usaparon pibala di mali zakat, orang yang ternyata timbul dia dari perjalanan negeri zakat, atau gampangnya Ibnu Sabil kalau sekarang bisa orang musafir, karena musafir termasuk daripada Ibnu Sabil. Jadi inilah ada sekitar 8 yang boleh dikasih zakat. Yang pertama adalah miskin, gitu, fakir, miskin. 2 gitu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Terus amil, kemudian mu'allaf gitu, kemudian riqab, budak, kemudian juga gharim, orang yang punya hutang, kemudian sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil diantaranya musafir. Maka 8 ini orang yang wajib dikasih zakat. Sekarang kalau seandainya kita ada pertanyaannya begini, misalkan kalau sekarang itu bolehkah kita ngasih zakat kepada guru ngaji? Boleh, dengan syarat bila mana guru ngajinya kagak punya usaha, karena dia istighal dengan ilmu, seperti santri kerjaannya ngaji doang, itu boleh dikasih zakat. Kecuali guru ngaji yang punya apa? Yang punya usaha, kayak guru ngaji dia juga PNS, nah itu enggak gitu. Ini silakan dilihat dalam kitab Kasyifatus Saja gitu. Jadi saya mobil khusus kalau mengatakan guru ngaji tidak dikasih zakat, guru ngaji seperti apa dulu, orang yang sibuk dengan ilmu seperti apa dulu. Kalau dia sibuk dengan ilmu tapi dia punya gaji, ya itu memang enggak beda. Tapi kalau dia enggak punya gaji, memang kerjaannya ngaji saja, itu boleh dikasih zakat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like and subscribe YouTube saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.